tadi kan Mbak Ijo udah apa, nyinggung dikit tuh gender nih. Terus terang aja kan banyak dari teman-teman dari kita tuh yang nggak begitu paham sih. Mereka pahamnya gender tuh laki-laki perempuan. Bisa nggak dijelasin dikit soal gender? Ya, gender itu sebetulnya tadi konstruksi sosial. Jadi gender adalah konstruksi sosial. Jadi pembagian peran dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial. Gitu. Jadi peran, fungsi, sifat dan segala macam yang ditempelkan pada jenis kelamin tertentu. Gitu. Jadi ada kayak bangunan harapan dan keinginan masyarakat atau tadi itu yang kebiasaan terjadi yang bagaimana perempuan dan laki-laki harus bersikap, berperan dan mengambil tanggung jawab gitu. Jadi itu bikinan masyarakat kan, masyarakat yang meletakkan ya laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Jadi sebetulnya gender itu pembagian laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi masyarakat. Jadi ya, harapan gitu loh sebetulnya kayak sifat dan tadi itu. Susah menyebutkan dalam yang pendek ya. Nah ini kan, ya kita ini kan sering dengar lah kesamaan gender, kesetaraan. Ya kesetaraan gender. Kalau tadi saya dengar penjelasannya itu kan berarti sebenarnya itu kan tidak ada pekerjaan khusus ya kan, kecuali ngelahirin kan. Ya. Bahwa pekerjaannya harus laki-laki, pekerjaannya harus perempuan. Kan sebenarnya kan nggak ada tuh. Nggak ada jenis kelamin dalam pekerjaan itu nggak ada. Tidak jenis pekerjaan itu tidak mana jenis kelamin. Ya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan lah untuk merubah ini? Karena kan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, seringkali sih bahwa kamu tuh nggak boleh kerja begitu kan gitu, karena itu kerjanya laki-laki misalnya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Gini, gender itu tadi kan budaya, konsep masyarakat yang berbudaya. Budaya itu hanya bisa dilawan dengan budaya yang berbeda, gitu. Dan membentuk budaya itu bisa banyak caranya, dari edukasi, dari pendidikan, perubahan aturan. Jadi namanya affirmative action, afirmatif kuota perempuan itu adalah affirmative action sebenarnya. Jadi semacam diskriminasi positif karena satu kelompok itu terlalu tertinggal, kalau disuruh bertempur bareng untuk kepemimpinan dia ketinggalan. Maka harus ada affirmative action, jadi dinaikin dulu nih stimulus. Stimulus benar, karena kan memang sebuah kebijakan yang itu ada yang disebut sebagai keadilan hakiki. Nah, keadilan hakiki itu harus mempertimbangkan semua kelompok. Nah, tapi kalau kelompoknya ada di sini terus dia ditinggalin, misalnya, oke, saya kasih kamu kalau kamu kerja 30 jam ada syarat tertentu untuk bisa naik menjadi supervisor misalnya. Perempuan dengan beban sosial dan juga beban sosialnya terlalu tinggi, dia nggak akan bisa ngejar performance. Kenapa? Dia anak sakit dia ngurusin kan. Benar. Anak masuk sekolah dia ngurusin. Sekarang pandemi pada PR emaknya yang ngurusin. Malah lebih repot. Makanya, ketika kemudian performance pekerjaan dijadikan tolak ukur semata-mata itu, ini pasti ketinggalan. Maka ada perlu affirmative action. Nah, kalau untuk berubah ya berarti tadi itu affirmative action adalah salah satunya peraturan gitu, intervensi. Selain itu juga perlu juga menyadarkan perempuan mengenai kesempatan yang bisa diambil, bahwa dia punya pilihan gitu. Nah, budaya ini ya harus dimulai dari diri sendiri dan dari keluarga pastinya. Ketika kita di keluarga, kita memberikan kesempatan yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan. Pada satu titik itu pasti akan kemudian terjadi perubahan. Sekarang juga terjadi perubahan, sudah banyak ya. Kalau saya selalu senang kasih contoh gini. Zaman dulu perempuan tuh kalau pakai celana panjang dianggap menyalahi kodrat, ya kan? Tapi lama-lama begitu banyak orang yang melakukan itu dianggap biasa. Sama. Ketika kemudian perempuan banyak menduduki kedudukan publik, lama-lama dianggap ya emang itu lepasnya jadi biasa. Jadi itu loh membiasakan hal-hal yang tadinya tidak biasa. Jadi ya itu tadi perlu waktu sih kalau banyak, dan intervensinya memang harus banyak. Jadi gini, ketika untuk laki-laki kalau jangan sama pendekatannya. Jadi dalam materi pelatihan gendernya siapa ya, saya lupa lembaganya, tapi dari UN ada cerita tentang fox and crane, rubah dan bangau. Dua jenis ini, binatang ini memiliki cara berbeda ketika untuk makan. Jadi diceritain si bangau mengundang rubah ke rumahnya. Karena rubah itu moncongnya panjang, dia disediain makanannya kan pakai yang tinggi gitu lehernya. Rubah nggak bisa mengambil manfaat dari itu karena mulutnya nggak sepanjang bangau. Ya, begitu sebaliknya.
Jadi nggak bisa satu kegiatan atau satu intervensi disamakan antara laki-laki dan perempuan. Karena kebutuhannya berbeda, kondisi existingnya juga berbeda. Tadi itu karena konsumsi masyarakatnya begitu, perempuan sulit untuk bisa 3 hari 3 malam pergi. Perempuan sulit untuk kalau meeting serikat pekerja dari jam 2 sampai jam 11 malam setiap hari. Nggak bisa, dia pasti ada konflik di dalam hatinya gitu. Bukan mesti diistimewakan, tapi saat ini kondisinya dia masih pada tahapan harus menyeimbangkan antara peran domestik dengan publik. Kita harus akui itu gitu loh. Bukan kemudian, ya salahnya dia sendiri gitu. Menurut saya nggak bisa begitu melihatnya. Serikat nggak boleh begitu melihatnya. Harus ada intervensi yang berbeda. Harus memahami kondisi existing yang dihadapi oleh dua jenis kelamin tadi. Jangan disamain gitu. Setara itu harus begitu. Makanya saya bilang bukan berarti sama ya. Saya nggak bilang sama ya. Saya nggak bilang persamaan. Kita harus bilangnya kesetaraan. Karena setara berarti kita ada lagi sekarang ada kesetaraan, ada lagi apa satu lagi. Makin pusing saya juga itu dengan istilah. Banyak istilah ya. Tapi maksud saya adalah jangan orang yang kakinya cuma satu disuruh lomba lari sama orang kakinya 2. Kalah dia pasti gitu loh. Harus dibantu dulu. Gak fair ya. Iya. Itu kenapa makanya kemudian kita lihat lebih penting mendorong kesetaraan bukan persamaan. Ya itu cuman yang orang nih umumnya ya. Dia kan nganggapnya itu ya sama itu. Sama, kan udah bisa kan gitu. Dari itu aja starting point-nya udah keliru ya, nggak cocok gitu karena sama itu bukan berarti setara itu bukan berarti sama kan. Nah balik lagi ke kompetisi nih, saya kan sering ngamatin lah. Dulu juga saya kerja kan berdua nih, sering kali laki-laki perempuan dua-duanya kerja. Posisi perempuan misalnya salarinya lebih gede, ini jadi permasalahan juga nih dikeluarkan. Apalagi misalnya di serikat juga nih, misalnya dia kalau jadi ketua gitu, dia cuma jadi anggota biasa, ini jadi permasalahan juga sih sebenarnya. Karena ya itu tadi kan apa ya, bahwa di kita dibiasakan bahwa laki-laki ada leader kan, pemimpin. Itu yang terus terang aja yang masih jadi kendala besar gitu. Akhirnya ya itu tadi banyak cekcok gara-gara masalah gaji misalnya. Dia lebih bagus karir. Nah, kira-kira pendidikan model apa ya yang untuk bisa mengatasi masalah itu? Karena kan di satu sisi dia mungkin butuh istrinya kerja untuk menopang keluarga. Tapi dia juga banyak juga nih yang saya lihat bahwa dia nggak rela juga sih kalau istrinya lebih punya penghasilan gede daripada dia, lebih sibuk daripada dia gitu. Dari hasilnya dukung, supporting kan, tadinya supporting kan, kalau dia bekerja, perempuan bekerja supporting, tapi akhirnya dia jadi malah jadi kayaknya jadi nomor 1 di rumah gitu. Jadi dia kayak jadi ribetin gitu ya. Dia jadi harus mau ngambek gajinya lebih gede kan gitu. Itu gimana gitu modelnya? Nggak? Saya sih nggak mau jawab model yang kayak gimana karena masing-masing orang pasti beda. Tapi itu sebetulnya akibat dari konstruksi gender yang membuat toxic masculinity. Jadi maskulinitas yang beracun karena selama ini dia selalu merasa harus jadi nomor 1, harus selalu yang paling utama. Kemudian ketika istrinya yang dia anggap, karena bukan partner yang setara. Jadi gini, awalnya adalah karena tadi jadi menganggap bahwa laki-laki produksinya lebih tinggi dari perempuan, ya kan? Startingnya begitu. Maka kemudian dia berpikir bahwa tidak ada hubungan yang setara antara pasangan, laki dan suami dan istri, menganggap bahwa lu harus nurut sama gue, ya kan? Itu nggak nurut dosa. Nggak nurut dosa, nggak nurut lu masuk neraka. Nah, ini namanya toxic. Ini hubungan padahal perkawinan itu harus hubungan yang setara. Perempuan dan laki-laki harus punya hak untuk bicara dan memutuskan sesuatu. Nah, ketika si istri kemudian lebih tinggi, si laki-laki ngerasa, wah, gue nggak bisa mengendalikan dia nih. Ini kalau pendidikan model apa, ia menjadi sangat penting dari sejak awal, sejak kecil diterapkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sebetulnya bisa melakukan apa saja, dan siapapun yang lebih bisa untuk memimpin ya dia dikasih kesempatan harusnya. Ini kalau intervensinya sekarang ada ribet ya mas. Kalau udah tua ada ribet karena kan ada ego, ada ego kelelakian itu loh yang dibangun kan gitu. Lo laki-laki masa nggak bisa masang genteng, lu laki-laki macam apa itu gitu kan, selalu ada omongan kayak gitu, sama seperti perempuan macam apa itu. Ya itu tadi itu bahayanya
konstruksi sosial yang soal gender itu begitu, karena akan memunculkan orang merasa lebih superior daripada yang lain. Satu lagi, gender itu bukan hanya soal laki-laki perempuan sebetulnya, tapi ini juga bicara soal konstruksi sosial terhadap kelompok-kelompok yang marginal juga gitu. Jadi kan yang kayak perempuan, anak-anak, orang difabel ini dianggap sebagai bagian masyarakat yang tidak setara dengan yang banyak sekali fasilitas yang tidak disediakan buat mereka. Buat perempuan juga sebetulnya enggak. Jadi sekarang ini ideologi itu jadi diperluas gitu, bahwa kita ngomongin gender, kita sudah mau ngomongin semua orang gitu, semua orang terutama, dan kita juga harus memikirkan bukan hanya kepentingan perempuan, tapi kepentingan orang-orang yang termarginalkan. Bagaimana membuatnya menjadi naik dan setara dengan orang yang selama ini mendapatkan privilege, mendapatkan kemudahan-kemudahan karena ideologi, kepercayaan, budaya gitu kan, yang saling kan memberikan support. Maka ketika terjadi kekerasan, pelakunya karena laki-laki atau punya posisi, dianggap sebagai ya wajar lah itu. Jadi ideologi ini menjadi sangat berbahaya karena itu melanggengkan diskriminasi, melanggengkan ketidakadilan terhadap satu kelompok masyarakat dan yang lain-lain. Nah itu harus mulai dari bawah, harus mulai dari level yang terkecil, keluarga. Kalau di serikat, menurut saya ya di sini itu kita harus mulai belajar merem mulut untuk tidak komen. Tidak komen, karena yang bikin menjadi makin itu kisruh ya, itu gitu, karena komen-komen yang kadang-kadang nggak komentar yang nggak sensitif gitu loh, nggak produktif juga. Iya, dan misalnya kayak komen kalau di itu ya perempuannya aja begitu gitu, nah kegatelan lah itu, atau laki-lakinya aja lembek nggak tegas gitu. Kan itu sebenarnya dua jenis kelamin itu mendapatkan persoalan dari pelebelan itu sebetulnya kan. Nah mulai dikurangin aja, mulai mikir jadi gini, berikan nilai yang adil untuk sebuah perbuatan. Kalau perbuatan itu baik, mau dilakukan laki-laki atau perempuan, ya baik aja. Gitu. Kalau perbuatan itu jelek, mau dilakukan oleh ganteng atau jelek, kan sering bilang ganteng-ganteng kok gini. Emang kalau orang ganteng selalu harus baik semua kualitasnya, kan enggak juga. Enggak ada korelasinya kan ya? Enggak ada korelasinya, wajah dengan itu tuh enggak ada korelasinya. Jadi yang objektif aja ketika memberikan penilaian. Tapi ya sulit ya, karena itu udah nempel di kepala, kadang muncul di mulut tuh suka keluar. Iya. Apalagi kan orang Indonesia kan begitu kan, sangat kreatif. Nah, balik ke keluarga nih. Kadang-kadang kan di keluarga ya, itu kan ada peran mertua, ada peran keluarga lah, ipar-ipar, extended family. Ini kadang-kadang pengaruhnya gede juga. Balik lagi tadi soal masalah seleri misalnya, istrinya lebih berpenghasilan lah, lebih keren gitu. Terus dia lebih sering keluar ya, dalam tanda kutip karena bekerja itu kan, tuntutan pekerjaan. Nah ini kan kadang-kadang suka jadi permasalahan gitu. Dia suaminya oke nerima, tapi ini omongan-omongan ini kadang-kadang yang suka juga meracuni kan, dalam tanda kutip gitu. Itu yang jadi persoalan juga. Karena terus terang aja saya sih ngelihat bahwa apalagi ya seorang aktivis ya, yang nggak hanya soal aktivis sih, bidang-bidang yang istilahnya perempuannya lebih berhasil dalam tanda kutip itu menjadi rentan di keluarga gitu. Karena kalau kita melihat angka perceraian juga kan gede tuh kalau orang-orang yang punya karir atau apa, itu yang jadi persoalan sebenarnya. Makanya sih saya tadi baca artikel sebelum ngobrol sama Mbak Ija, kan saya cari-cari dulu nih, sampai ada yang CEO di Gojek itu dia bilang bahwa memang harus nentuin pilihan, harus berani menentukan pilihan. Makanya kan temanya Hari Perempuan Internasional sekarang kan itu kan ya, berani bersikap kan. Karena dia harus nentuin pilihan apa nih yang akan diambil. Cuman ya itu tadi, setelah dia menentukan pilihan, dia tidak boleh menyesali apa yang jadi pilihan dia. Nah, kira-kira dengan keadaan Indonesia sekarang lah, karena saya sih lihat sih di kita itu masih setengah hati. Contohnya KRL, 8 gerbong yang khusus perempuan cuma 2. Padahal statistik membuktikan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kan harusnya minimal 4 ya. Logikanya kan gitu kan? Logikanya kan. Tetapi kenapa kan gerbong itu hanya khusus perempuan 2? Dan tetap aja yang di tengah itu juga perempuan banyak. Dan akhirnya jadi juga rentan korban pelecehan di situ. Kira-kira nih kalau melihat keadaan kita nih, yang terus terang memang kita sih masih dalam
jangankan di kita lah, di negara-negara di luar pun masih belum sempurna banget masalah kesamaan dan perlindungan perempuan. Apa sih yang sebenarnya yang bisa kita lakukan secara mudah ya saat ini gitu? Karena kenyataannya begitu loh yang kita hadapi. Oke, saat ini yang mudah yang kita lakukan pertama kali jangan komen. Jangan ngurangin komen ya. Karena itu sebetulnya kadang-kadang itu gini, opini publik itu kan terbentuk dari komenan-komenan ya itu. Karena itu juga yang membebani. Tahu nggak? Setiap kali, jadi ibu saya itu sangat bergantung pada pendapat orang. Jadi semua langkahnya itu selalu dengan berpikir bahwa gimana nanti kata orang gitu. Oh iya. Dan itu menurut aku bukan cuma ibu saya ya, banyak kayak Indonesia semua itu. Orang kayak gitu, semua orang kayak gitu. Nanti gimana ini omongannya? Itu yang kemudian membuat perempuan sebetulnya dia memang boleh bebas memilih. Tapi pilihannya selalu didasarkan nanti bagaimana kata orang kan gitu. Pilihannya sebenarnya dibatasin juga kan? Dibatasi dengan apa nanti kata orang. Kenapa? Karena orang pada seneng banget julid dan komen kan gitu. Dan komennya kadang-kadang itu nggak sensitif banget gitu. Misalnya, anak kok cuma satu sih gitu. Terus gedenya dia gimana, nggak punya temen gitu. Udah gitu kan, atau kok nggak mau punya anak, lu berarti itu apa namanya menyalahi. Anak banyak juga jadi masalah. Apa aja diomongin Iya. gitu. Apa aja diomongin kan. Kawin diomongin, kagak kawin diomongin, punya anak diomongin, nggak punya anak diomongin. Jadi akhirnya orang itu begitu kan memutuskannya. Nah, itu yang kedua juga ya, pasti itu memastikan bahwa kita semua suportif. Yang laki-laki maupun perempuan harus suportif terhadap apapun yang menjadi pilihan dia. Ketika dia memilih untuk berkarir, ya hormati. Hormati. Gitu. Untuk tidak menikah pun dihormati kan? Untuk tidak menikah jangan dipatahin gitu. Karena menikah atau tidak menikah itu kan pilihan. Tapi di Indonesia ini orang perempuan yang tidak menikah dianggap sebagai kebanyakan memilih. Padahal mau memilih pasangan sampai seumur hidup masa kagak dipilih sih, masa seadanya kan nggak boleh juga. Ya mungkin juga lah iya. Iya, nah itu ya. Jadi ketika dia mengambil pilihan hormati aja gitu. Karena gini, dari kecil perempuan itu tidak dibiasakan memilih kan. Iya. Pakai ini gitu ya. Terus udah gitu, udah diam aja gitu, jangan ngomong. Jadi ketika udah dewasa dia tidak dibiasakan, tidak terbiasa memilih, jadi dia kesulitan kan gitu untuk menentukan apa sih yang dia inginkan. Atau sebetulnya merasa bahwa boleh nggak sih aku punya keinginan semacam ini gitu. Aku sendiri juga masih sering mikir. Kadang-kadang mungkin kalau berpikir liar kan pengennya aneh-aneh macam-macam gitu ya. Tapi kan kemudian tadi itu barriernya terlalu banyak. Sementara laki-laki tidak terlalu banyak barriernya. Nah, yang dilakukan ya tadi itu biarkan ketika dia memilih dibebaskan, tapi juga suportif. Kalau perlu mendorong dia, memastikan memberikan ruang-ruang gitu yang nyaman, yang aman ya kepada mereka ketika mendesain, misalnya kalau serikat ya, dalam konteks serikat ketika mendesain pelatihan, perhatikan juga gitu bahwa dia punya kebutuhan tertentu supaya dia nyaman di situ. Ketika dia nyaman, dia pasti akan besok kembali lagi. Kalau kita terlalu intimidatif, takutnya besok nggak mau lagi besok gitu kan. Karena butuh ketika awalan mulai pasti dia nggak sekuat sekarang itu. Proses loh untuk menjadi seperti kuat mengatakan tidak itu. Yeah. Paling sulit buat perempuan Indonesia itu mengatakan tidak, paling susah itu. Karena dari kecil tidak dibiasakan terbuka terhadap pikiran dan perasaannya kan gitu. Nah itu tadi, jadi pembiasaan mereka, oke, kamu mau pilih makan sate apa makan toge? Gak boleh bilang terserah. Dari kecil anak saya enggak, Bunda nggak mau dengar kata terserah. Kamu pilih toge apa tempe? Itu dari kecil harus diajarkan. Untuk ya, kalaupun baru sekarang ya apa-apa, ajarkan aja. Kamu pilih hari Rebo atau Kamis? Gitu. Jadi langsung disuruh memilih supaya terbiasa. Itu menanggung sendiri juga akibatnya, menanggung sendiri. Semua hal ada resikonya sebetulnya kan ya, gitu. Ya. Itu kan, tapi kan itu latihan ya. Semua itu latihan. Jadi berikan ruang dan waktu yang banyak untuk mereka berlatih memilih dan mempertanggungjawabkan pilihannya. Gitu. Itu sih, tapi juga nggak semudah gini juga sih, ada banyak hal lain yang pasti bisa dilakukan. Tadi pertanyaannya kan apa yang paling gampang? Nggak ada yang gampang. Tapi berarti kan tetap ya bahwa keluarga itu kan dimulai segalanya dari keluarga ya. Kalau kata saya sih begitu ya. Iya, gitu. nah, berarti kan pendidikan dini atau apa pun kan dimulai dari keluarga. Gitu. Kalau kata saya. Mulainya di situ kan.